Ini di UCSB dan Florida International University itu pakai Department of Religious Studies. Di Princeton University pakai nama Department of Religions. Di Cambridge dan Leiden di Nederland itu pakai nama Theology and Religious Studies. Kemudian di Utrecht pakai nama Philosophy and Religious Studies. Di Queensland pakai History, Philosophy, Religion and Classics. Monash pakai nama The Center for Study in Religion and Theology. Di Indonesia kita mengenal ada CRCS, Center for Religious and Cross-Cultural Studies. Sebelumnya pernah bernama Berilmu Perbandingan Agama di UGM. Kemudian pada tingkat doktoral, kalau CRCS itu kan tingkat master ya, tingkat doktoral di UGM juga ada IRS, Ilmu Interreligious Studies itu, yang di bawah ICRS itu. Di Jogja, tempat alumni, tempat belajarnya Mas Arafat itu dulu, dan sekarang masih menggunakan nama Studi Agama dan Resolusi Konflik sebagai salah satu konsentrasi. Sebelumnya pernah bernama Hubungan Antar Agama. Ada banyak lagi nama-nama yang lain yang sifatnya menunjukkan bahwa keilmuan ini bukan ilmu yang monolitik, bukan yang monodisiplin, tapi lintas disiplin dan interdisipliner. Nah, saya ingin menunjukkan ini hasil riset saya terhadap skripsi-skripsi yang ada di UIN Sunan Kalijaga di jurusan dulu namanya Perbandingan Agama, sekarang namanya Studi Agama-Agama, untuk menunjukkan bahwa kajian yang ada di SAA di tempat Anda saat ini belajar di Jogja itu ragam pendekatannya itu sangat heterogen. Ada yang menggunakan kajiannya, menggunakan, ini skripsi-skripsi mereka ya, alumni-alumni kakak kelas Anda itu ya. Ada yang antropologis, ada yang sosiologis, ada yang historis, ada yang fenomenologis, psikologis, filosofis, dan lain-lain dengan komposisi persentase itu. Itu saya teliti 10 tahun skripsi-skripsi mahasiswa dari tahun 2004 sampai 2015. Dan yang menarik, saya juga menemukan dalam skripsi-skripsi mereka itu sudah sangat integrasi, interkoneksi pendekatannya. Nah, kalau kita menggunakan model dan corak integrasi interkoneksi keilmuan versi Prof. Amin Abdullah, itu kan ada 3 corak, semi-permeable atau saling menembus, intersubjective testability, atau keterujian intersubjektif, dan ada creative imaginations. Nah, fakta yang menarik, 38% skripsi mahasiswa S1 ini ya, itu sudah menerapkan integrasi interkoneksi pada level intersubjective testability. Ini sudah mencoba saling menguji. Jadi perspektif sains menguji narasi agama, atau narasi agama menguji perspektif sains. Yang paling banyak memang masih semi-permeable. Semi-permeable itu saling menembus, saling hanya sebatas dialog, tidak saling menguji. Nah, kenapa creative imagination itu kok masih 0? Ya karena memang kalau dalam struktur KKNI itu, kurikulum berdasarkan kepada kualifikasi standar nasional dari SNPT itu, memang creative imagination itu miliknya atau sudah pada stepnya untuk prodi doktor itu, karena di situ kemudian prodi doktor itu kan salah satu tuntutannya dia harus bisa menemukan teori baru. Nah, ini data yang saya perlu. Nah, sekarang persoalannya adalah kita itu kan menghadapi dunia yang terus berubah, sehingga tantangan pendidikan tinggi itu semakin kompleks. Sudah ada banyak kajian, tulisan yang mengkaji tentang bagaimana dunia ini terus berubah. Umpamanya Anthony Giddens sejak tahun 1999 sudah menulis The Runaway World. Jadi dunia yang terus berlari kayak gitu. Kemudian ada Thomas Friedman, The World is Flat. Ketika dia menjelaskan bahwa ternyata dunia itu sekarang sudah berada dalam genggaman layar ini loh yang datar itu. Ini termasuk bagaimana digitalisasi dan media
digital itu begitu merasuk dalam kehidupan kita. Kemudian ada The New Asia Hemisphere, itu Sore Mahbubani. Kemudian ini kalau dalam konteks perguruan tinggi ada Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. Revolusi industri pada gelombang yang keempat ini. Nah, saya akan mengupas itu. Ya, saya ini sekedar Anda sudah tahu semua bahwa saat ini kita itu berada pada revolusi industri, kegiatan manufaktur yang terintegrasi melalui penggunaan teknologi nirkabel dan big data secara masif. Jadi pada fase periode revolusi industri dulu kita itu membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Jadi kalau Anda perbandingan dari revolusi industri pertama sampai revolusi industri kedua itu hampir 100 tahun. 1800, kemudian itu revolusi industri pertama, revolusi industri kedua itu tahun 1900, revolusi industri ketiga itu tahun 2000, tapi sekarang jaraknya antara revolusi industri ketiga ke keempat itu jaraknya semakin pendek. Itu karena temuan-temuannya juga semakin menakjubkan. Dan berikutnya, wajah kegiatan dunia saat ini kan sudah seperti ini loh. Dan Anda semua termasuk di dalamnya yang menikmati perubahan dunia ini. Yang kita lakukan ini, yang biasanya kumpul di kelas, kumpul di ruangan, saat ini bisa kita lakukan melalui media daring seperti ini. Belanja-belanja kita sudah tidak harus pergi ke mall. Ya. Nyimpen data kita tidak harus memiliki server sendiri. Kita tidak harus membawa, dulu awal-awal komputer muncul itu kan ada disket yang gede-gede itu, kemudian ada flash, sekarang kita sudah bisa menyimpan data kita di iCloud, di Dropbox, dan lain-lain. Kemudian muncul teknologi smart city, smart aplikasi, dan macam-macam ini. E-education, nah ini saat ini, di masa pandemi ini, semua kegiatan belajar mengajar kita lakukan secara daring. E-governance, kita untuk mengurus surat-surat tidak harus lagi dengan datang ke kantor. Saat ini kakak-kakak kelas Anda itu yang akan mengurus bebas perpustakaan tidak harus datang ke perpustakaan. Semua bisa dari daring jarak jauh. Ini wajah kita, dan itu semua adalah salah satu bentuk bagaimana revolusi industri keempat ini sudah mengubah wajah kita. COVID-19 semakin mempercepat proses bagaimana kehidupan digital itu semakin menguasai kita. Nah, memang dunia digital itu ada dua wajah. Dia bisa menjadi ancaman, bisa juga menjadi peluang. Nah, pandai-pandai kita aja kemudian untuk mensikapinya. Kalau sikap kita itu anti sains, maka kemudian kita bisa akan lari dan masuk ke gua-gua, meninggalkan peradaban baru ini. Tapi kalau kita membaca peluang, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Dan terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri, elektronik, logistik, dan seterusnya, otomotif itu. Jadi ada banyak sisi positif. Tapi kalau kita melihatnya hanya ancaman saja, maka kita pasti akan melihatnya masa depan suram. Nah, karena itu maka ini gejala-gejala di Indonesia sudah tampak, ada Grab, taksi online itu ya, ada marketplace online dan seterusnya itu. Nah, saat ini kemudian pertanyaannya kan bagaimana studi agama ini? Kira-kira ke depan studi agama itu masih termasuk bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan zaman atau tidak? Nah, ini menurut The Future of Job Report World Economic Forum ya. Jadi masa depan, keterampilan yang dibutuhkan masa depan itu ternyata kalau kita lihat dari kajian ini adalah ke depan itu yang paling dibutuhkan adalah keterampilan yang dimiliki oleh orang yang bisa menyelesaikan
masalah yang kompleks, kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusi dalam dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah social skill, kemudian proses skill, kemudian sistem skill dan cognitive abilities. Ini keterampilan yang paling dibutuhkan untuk ke depan. Nah, studi agama masuk mana? Studi agama itu bisa masuk pada yang kompleks problem solving maupun social skill. Karena kita bertemu dengan orang yang berbeda latar belakang, itu kalau orang yang tidak biasa, maka dia bisa-bisa orang itu akan menjadi kuper, orang itu akan menjadi cepat melakukan judgement, memvonis tanpa melihat dari berbagai sudut pandang yang komprehensif. Kita belajar agama-agama dari berbagai macam perspektif, tentu akan memunculkan empati, simpati, sehingga sosial skill kita itu terasah dengan baik. Dan begitu seterusnya. Ini saya lewati saja. Nah, memang ini tadi, bagi orang-orang yang khawatir mungkin akan melihatnya seperti ini ke depan itu. Ada banyak pekerjaan yang akan hilang. Bagaimana ditulis oleh Martin Ford ini. Job will be safe pada era robot dan teknologi itu. Ada banyak, nanti saya tunjukkan daftar-daftarnya ini. Umpamanya disebutkan umpamanya ini. Ini jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang dan potensinya, persentase potensinya. Dan ini pekerjaan-pekerjaan yang akan tetap dibutuhkan. Ya, artinya prosentase atau probabilitasnya untuk lenyap itu hanya pada angka ini. Nah, coba lihat ini, yang klergi ini. Klergi itu termasuk ternyata pekerjaan yang masih klergi itu agamawan, bisa romo, bisa kiai, ustadz, dan untuk era yang akan datang pasti membutuhkan studi agama-agama itu. Mental health, social worker, occupational therapist, physician and surgeons. Nah, ini jenis-jenis ini. Insya Allah Anda kuliah di SAA itu sudah berada pada jalur yang tepat kok. Karena masih dibutuhkan Anda bisa masuk ke dalam menjadi konsultan kesehatan spiritual atau menjadi social worker. Nanti saya tunjukkan profil lulusan SAA itu seperti apa toh. Yang semuanya insya Allah masuk ke ini yang dibutuhkan itu. Nah, ini sekedar pertanyaan, di era pandemi COVID-19 ini lantas apa yang dapat alumni SAA lakukan, kan kira-kira seperti pertanyaannya. Nah, selama saya work from home itu saya banyak menulis beberapa artikel pendek, ini beberapa yang sudah publish di beberapa portal dan web. Namanya saya menulis tentang COVID-19 apakah COVID-19 itu membawa hidup makin sekuler. Nanti silakan baca sendiri aja. Kemudian bagaimana diskursus pseudoscience and pseudo-religion di tengah wabah ini terjadi. Kemudian bagaimana orientasi berpikir di tengah pandemi ini, tantangan bagi studi agamanya seperti apa. Nanti silakan dibaca, saya kemarin sudah share ke panitia itu link-linknya. Nah, ini beberapa contoh kajian yang dilakukan oleh dari perspektif studi agama, saya kira. Jadi umpamanya, ini ada ditulis di jurnal Nature Human Behavior, itu dia mengkaji tentang war, increase religiosity, bahwa ternyata kondisi perang itu meningkatkan religiusitas seseorang. Kemudian ada riset lain lagi yang ditulis oleh, ini dia ekonom sebenarnya, tapi dia banyak menulis tentang faktor agama dalam konteks ekonomi itu ya. Janet Sinding Benson dia menulis artikel Act of God, Religiosity and Natural Disaster, bahwa ternyata dalam kondisi krisis karena perang yang tadi diteliti oleh Bauer dan kawan-kawan, serta dalam kondisi karena bencana itu ternyata
mempengaruhi religiusitas seseorang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan COVID-19, bencana COVID-19? COVID-19 kan bencana non-alam, itu apakah juga akan meningkatkan orang makin religius atau tidak? Nah, riset-riset awal menunjukkan bahwa ternyata masa krisis diakibatkan oleh apapun, itu ternyata bisa mengantarkan orang makin religius. Nah, ini terjadi kalau kita konfirmasi kepada pendapatnya Michael Jackson dalam Existential Anthropology, itu ternyata ritual-ritual keagamaan itu bisa menjadi prosedur invented by human to help regain a sense of control during uncontrollable events. Jadi ritual agama seperti berdoa, sholat, misa, sesembahan, selamatan, itu dapat mengantarkan pelakunya merasa tenang dan pasrah di saat menghadapi masa sulit seperti rasa sakit, kehilangan harta, hingga kematian. Kemudian ditambah lagi, solidaritas kolektif dalam masyarakat agama atau jamaah menjadi media saling menguatkan antar masyarakat, terlebih hampir semua agama kaya akan amalan ibadah bersama atau jamaah itu. Nah ini umpamanya, COVID-19 is intensifying religiosity globally. Ditulis oleh Janet Benjamin lagi. Ini belum sampai menggunakan data panel ataupun riset lapangan, tapi dia hanya menggunakan mesin pencari informasi di Google itu. Ternyata selama masa pandemi itu terjadi peningkatan tren pengguna internet itu mencari informasi tentang agama, kemudian tuntunan doa, itu digunakan untuk mengkaji ternyata bahwa masa krisis COVID-19 ini menjadikan orang semakin religius kalau menurut Janet Benjamin ini. Nah, ini ada beberapa tulisan dan kajian tentang COVID-19 dan hubungannya dengan agama. Ini saya tunjukkan hanya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya di era COVID-19 saat ini itu kita tetap bisa berkontribusi kok. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh mahasiswa maupun sarjana studi agama-agama. Lihat ini. Banyak tema-tema yang bisa kita lakukan. Banyak ini, will COVID-19 cause a religious recession? Ini ada special report, COVID-19 impact Chinese Buddhism, state control, and soft power. COVID-19 is intensifying religious di global, dan masih banyak lagi. Nah, ini sekedar yang saya pakai untuk mencoba melihat bagaimana keberagamaan kita di tengah pandemi ini. Lagi-lagi, kalau kita belajar dari William James, itu kan ada dua corak keberagamaan ya, ada healthy minded dan ada sick soul religion. Nah, healthy minded itu corak beragama yang sehat. Corak beragama yang sehat itu adalah corak yang melihat masalah tapi saat ini itu secara positif thinking dan proaktif. Kita tahu bahwa selama pandemi itu kemarin kan ada banyak kelompok-kelompok keagamaan yang menolak menerapkan protokol kesehatan. Nah, kenapa? Ada yang kemudian terlalu percaya diri bahwa kami bisa mengusir corona ini hanya dengan doa. Jangan halangi kami pergi ke masjid, pergi ke gereja. Sebab bagi kami, Tuhan itu lebih saya takuti daripada virus. Ada banyak klaim-klaim seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kelompok-kelompok beragama yang menurut William, kalau kategori William James, sebenarnya bisa masuk kategori sick soul religious itu tadi itu. Masuk yang sick soul itu. Sementara kalau kita yang healthy minded, kita harusnya balance dalam beragama itu, menerapkan tidak hanya perspektif agama, tapi juga perspektif kesehatan. Maka kalau kita akan menjadi orang SAA yang benar, mestinya pandai memilih. Pandai memilih. Anda akan memilih cara beragama yang sehat atau yang sakit. Cara beragama yang sehat adalah pandangan terhadap dunia dan kehidupan yang optimis, percaya diri, ekstrovert, terbuka, dan gradual atau sabar melalui berbagai proses dan tahap pematangan ini. Yang sederhana keberagamaan yang sehat ini diperoleh melalui cara beragama yang mencerahkan dan menggembirakan. Sementara cara beragama yang sakit, itu pandangan terhadap dunia yang pesimistik, penuh curiga, introvert, tertutup, kemudian non-gradual atau instan, dan tidak sabar dalam berproses mencapai tujuan dan cita-cita. Coba Anda cermati, siapa-siapa yang paling sering menyebarkan hoax, menyebarkan analisis konspiratif tentang COVID-19 ini.
Nah, ini mahasiswa dan sarjana SA bisa melakukan riset sebenarnya. Ada nggak hubungannya antara orang-orang yang sering menyebarkan hoax tentang COVID-19 atau orang-orang yang terlalu percaya terhadap teori konspirasi tentang COVID-19 ini dengan corak beragamanya. Orang-orang yang beragamanya masuk kategori sick soul itu jangan-jangan cenderung menyukai teori-teori konspirasi, jangan-jangan. Nah, ini ada peluang Anda bisa melakukan riset dengan menggunakan ini, contohnya teori ini tadi. Nah, kemudian ini nanti bisa Anda sendiri. Nah, sekarang begini kemudian, langkah lain yang bisa kita lakukan sebenarnya. Dengan studi agama-agama yang memadukan antara pendekatan sains dan agama, itu ada dua pilihan sebenarnya. Anda ingin menjadi kelompok orang-orang yang intoleran aktif atau toleransi aktif. Ini kalau kita bagi ini ya. Toleransi pasif atau intoleran pasif, ini gradual. Ini kalau kita hubungkan dengan cara beragama tadi itu, kalau dengan cara beragama, corak beragama tadi versi James tadi ya, kira-kira orang-orang yang sick soul itu cenderung intoleran. Tapi orang-orang yang healthy, dia akan cenderung menjadi toleran yang aktif, sehingga cara beragamanya moderat. Nah, bagi ini sudah masuk ke akhir, saya kira ada 3 pilihan posisi bagi mahasiswa dan alumni SA di tengah problem yang kita hadapi ini. Anda ingin menjadi bagian dari troublemaker, ya. Anda ingin menjadi bagian dari troublemaker, part of the problem, atau problem solver. Pilihan yang utama saya kira adalah problem solver, pemecah masalah. Nah, ini segera saya tunjukkan kembali yang dulu Anda saya kira sudah pernah memperoleh ini ketika orientasi itu ya. Jadi lulusan SAA itu kalau menurut KKNI itu profilnya menjadi akademisi, menjadi peneliti, menjadi aktivis sosial. Menjadi akademisi bisa menjadi dosen, bisa menjadi guru, menjadi peneliti bisa menjadi orang yang bisa memecahkan tadi itu masalah-masalah yang kompleks tadi itu, menjadi aktivis sosial, Anda bisa di dalamnya menjadi aktivis yang berbasis pada LSM, Ormas, CSR, maupun ke pemerintah, maupun lembaga-lembaga yang lain. Dan ini semua sangat dibutuhkan pada konteks saat ini. Nah, karena itu maka ini yang harus kita lakukan itu adalah ini yang poin yang terakhir ini aja. Jadilah problem solver. Jadi problem solver di tengah hiruk pikuk wacana yang nggak jelas semuanya. Hoax. Jadilah produsen pesan-pesan positif di sosial media tentang isu-isu keagamaan. Nah, saat ini kita masuk pada era VUCA. Kalau dalam dunia manajemen kepemimpinan itu kita masuk dalam era VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Yang di sini kemudian menjadikan orang itu merasa tidak memiliki kepastian, tidak memiliki karena perubahan yang cepat ini kemudian menjadikan tidak pasti, masalahnya sangat kompleks, dan lingkungannya itu menjadi tidak jelas mau kemana itu. Tapi sebenarnya ini semua bisa kita lewati asal kita kemudian bisa memecahkan perubahan yang cepat, volatile itu dengan dengan visi yang jelas. Yang tidak jelas maka harus kita pahami dengan baik. Persoalan yang kompleks itu harus kita klarifikasi sehingga mana tahu sebenarnya yang menjadi masalah utama, mana yang menjadi turunan. Yang ambigu maka kemudian menjadi yang jelas dengan memiliki daya pantul yang luar biasa untuk memecahkan masalah. Ini sekedar contoh ini. Ini contoh yang dilakukan oleh alumni SAA. Ya, alumni SAA di tengah banyaknya hoax, di tengah banyaknya orang membuat konten-konten yang saling meniadakan, yang intoleran. Ini ada teman-teman alumni SAA yang dia mencoba membuat film pendek ini. Kita lihat.
Ada apa? Kok terburu-buru? Sudah masuk waktu asar, kok belum azan? Sudah adzan. Narti yang adzan tadi. Kok pengeras suaranya nggak bunyi, Ustadz? Emang nggak pakai pengeras suara? Tetangga sebelah meninggal, sedang ada proses upacara kematian. Bukankah memperdengarkan azan dengan keras itu bagian dari syiar agama yang harus dilakukan semua umat Islam? Duduklah. Ya memang, adzan bagian dari syiar agama. Itu tidak salah. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Syiar itu punya rasa sosial. Tetangga sebelah sedang berduka, alangkah baiknya kita menghormati. Sebab kalau kita tidak menghormati diri kita sendiri, bagaimana kita akan menghormati orang lain? Bukankah dia lain agama, Ustadz? Kenapa Ustadz menghormati orang lain agama? Apakah dia manusia, Den? Iya, dia manusia. Aku menghormatinya sebagai manusia, bukan karena Yahudi atau Nasrani. Begitu yang diajarkan panutanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak peduli siapapun yang mati, apapun agamanya, kita tetap harus menghormatinya sebagai sesama manusia. Komat kamu sekarang, Din. Jangan lupa, tidak usah pakai pengeras. Ya, itu contoh produksi yang dibuat oleh teman-teman CISFOM ya. Kemudian di dalamnya ada banyak teman-teman alumni SHA yang terlibat. Bagaimana hanya untuk memberikan contoh bagaimana mestinya kita bisa menjadi problem solver di tengah hiruk pikuk informasi yang nggak jelas, bukan malah kemudian menjadi troublemaker. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya. Maaf kalau seandainya waktunya molor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Di sini selaras dengan kita yang masih mahasiswa SAA, yang menarik mungkin dari bagaimana Bapak menyampaikan bahwa kita kuliah di SAA sudah berada di jalur yang pas terkait relasi dengan agama dan sains sendiri. Lalu untuk selanjutnya kita harus menjadi problem solver, di mana dengan menjadi produsen positif dari isu-isu keagamaan di masa teknologi saat ini yang sedang berkembang. Sebelum dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya, izinkan saya mengucapkan selamat malam dan terima kasih sudah hadir di diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Sukendar dari UIN Wali Songo, yang merupakan Kaprodi dari Studi Agama-Agama di UIN Wali Songo. Selamat datang dan selamat malam, Bapak. Baik, diskusi ini saya lanjutkan kepada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Romo Nicholas Kristianto, di mana beliau merupakan dosen Fakultas Teologi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan beliau juga merupakan seorang pastor dari Ordo Serikat Yesus, dan beliau pernah mengambil studi dalam bidang teologi di Universitas Gregoriana Roma di Italia, dan beliau juga pernah aktif terlibat bersama suster-suster Mother Teresa. Waktu dipersilahkan untuk Romo Niko. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Apakah suara saya jelas ya Mbak? Sudah Romo, sudah jelas. Oke, baik. Ya, selamat malam Mbak Nurul, Pak Ahmad, Selamat malam. Mas Arafat, dan juga Pak Sukendar tadi juga dari UIN Wali Songo. Ya. Terima kasih karena saya diundang ikut diskusi pada malam hari ini. Saya bersyukur juga bisa terlibat dalam pembicaraan diskusi kita. Dan ini sangat menarik, dan ini sesuatu yang bisa saling mengembangkan dan belajar banyak. Dan saya juga belajar banyak dari Pak Ahmad. Dan ini sesuatu yang baru buat saya juga.
dan dalam arti kita berdiskusi bersama dalam secara daring seperti ini. Dan saya akan langsung saja, saya diberi waktu 20 menit ya Mbak Nurul ya. 20 menit, Romo. Ya, baik. Jadi kurang lebih nanti saya akan berusaha sesuai. Saya akan share langsung saja bahan saya. Yes. Oke. Semoga bisa dilihat nanti. Apakah sudah bisa ya? Sebentar. Sudah bisa. Sudah. Oke, baik. Sudah. Ini yang diberikan kepada saya dari Mas Alwi itu Agama dan Sains Sebuah Pertentangan. Ini judul presentasi saya malam hari ini. Lalu ada beberapa keterangan yang disampaikan ke saya oleh Mas Alwi dari panitia. Dan sebelum itu saya ingin berbicara mengenai ada beberapa hal di sini. Yang pertama, yang menarik buat saya adalah pada tahun 2016 itu Paus Fransiskus itu bertemu dengan Stephen Hawking. Orang-orang mengatakan ini perjumpaan antara agama dan sains. Tentu saya dari perspektif Katolik, jadi juga teologi Katolik dan juga nanti bagaimana melihat perjumpaan antara sains dan agama. Dan Paus Fransiskus pada saat itu nanti bisa dilihat ada link YouTube di situ, nanti mungkin dari panitia bisa membagikannya. Dia mengatakan melihat perbedaan pendekatan, maksudnya dari keduanya antara agama dan sains, itu memang ada. Namun keduanya, agama dan sains ini memiliki tujuan yang sama, yaitu merawat rumah kita bersama, bumi ini. Ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Saya akan berangkat dari sini, bahwa memang secara objektif memang ada perbedaan pendekatan, tetapi pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merawat rumah kita bersama. Jadi Pak Ahmad tadi menggunakan teori dari Harvard, kalau tidak salah itu ya, konflik, independen, dialog, dan integrasi. Saya juga membaca tulisan itu Pak. Kurang lebih saya juga perspektifnya kurang lebih sama. Kita juga bagaimana bisa sampai pada dialog dan juga integrasi dalam agama dan sains. Lalu saya juga diberikan ini, fenomena ini dari panitia. Pandemi COVID-19. Banyak masyarakat beragama yang tetap kekeh untuk pergi ke rumah ibadah, walaupun sedang berada di zona merah, bahkan hitam, tanpa memperhatikan protokol kesehatan, dengan dalih memenuhi panggilan Tuhan. Nah, ini menarik, dan ini juga terjadi di kota asal saya asli Sidoarjo, Pak. Lalu ini juga terjadi di sebuah rumah ibadah, lalu akhirnya mereka berkumpul, berdoa, lalu ditutup oleh polisi. Keluar dari rumah ibadah itu mereka harus tes, rapid test. Itu terjadi di Sidoarjo. Saya mendapatkan link dan info tentang itu. Dan ini terjadi. Bahkan tetap kekeh untuk pergi ke rumah ibadah. Ini fenomena yang sederhana dalam pandemi ini, tapi juga mengangkat kita berbicara mengenai relasi antara agama dan juga sains. Padahal ini betul-betul terjadi pandemi ini, COVID-19 ini. Lalu beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan berusaha menjawab dari teman-teman HMPS ini, mengajukan 3 pertanyaan pokok kepada saya. Saya ringkas. Yang pertama, ditanyakan bagaimana menyikapi konflik sosial keagamaan yang muncul diakibatkan mempertentangkan sains dan agama. Lalu yang kedua, bagaimana membimbing para calon sarjana teologi untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Ini dalam kasus saya sebagai dosen di Fakultas Teologi, khususnya di Sanata Dharma, bagaimana membimbing calon-calon sarjana teologi ketika terjadi hal-hal seperti ini. Lalu sebagai seorang agamawan, bagaimana menyikapinya? Saya akan berusaha untuk menjawabnya secara singkat, dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi setelah ini. Yang pertama, bagaimana menyikapi konflik sosial keagamaan ini ketika mempertentangkan antara sains dan agama? Kalau ingin
solusi praktis untuk saat ini dan di sini gitu ya, misalkan terjadi di lingkungan sekitar kita, di RT, RW, atau kelurahan, kecamatan kita, saya langsung saja, karena ini praktis persoalannya dan mendesak dengan pandemi ini sangat berbahaya juga, ya dialog. Mendekati para tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ini mau nggak mau harus, kayak ini praktis, persoalan praktis dan harus diselesaikan saat ini juga. Saya rasa ini, karena memberikan pemahaman bahwa COVID itu juga betul-betul berbahaya itu. Dan ini juga bagian dari hidup kita dan realitas saat ini. Dan kita harus ya dengan rendah hati mengakui bahwa ternyata memang ini terjadi. Mungkin ini, tapi membuat saya berpikir kembali, ini jawaban untuk saat ini. Tapi untuk melihat ke masa depan itu bagaimana? Saya rasa ini PR yang besar untuk kita. Sebagai orang beriman dan beragama. Ini bagaimana mengajak dan memperkenalkan sains dan agama sejak dini. Dan menunjukkan bahwa keduanya bukanlah dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Saya ini jadi ingat keponakan saya di rumah, umurnya itu 4 tahun. Dia itu suka astronomi, bukan yang besar-besar ya, yang hebat-hebat, enggak. Dia suka nonton bulan gini, atau melihat seperti ini bumi, antariksa, alam semesta. Dia suka melihat foto-foto atau video tentang itu. Umur 4 tahun, ini 4 tahun. Saya juga kaget, dia kok suka dengan hal-hal seperti ini, astronomi. Tapi yang menarik juga, beberapa minggu yang lalu, saya baru tahu juga beberapa minggu yang lalu, bulan ini. Dia juga pernah bilang ke ibunya, ke mamanya. Dia bilang malam-malam itu dia datang masuk ke kamar ibunya, bilang, "Ma, berdoa." Dia sambil bawa rosario. Karena bulan Mei kemarin itu buat tradisi kami Katolik itu bulan rosario, berdoa rosario. Dan dia bertugas tiap hari itu satu keluarga besar kami, ada bapak ibu saya, jadi ada kakek neneknya juga, ada bapak ibunya juga ini, ponakan saya. Mereka berlima, berenam, berdoa bersama setiap hari selama bulan Mei itu rosario setiap malam. Dia tugasnya hanya membagikan rosario itu. Yang menarik buat saya adalah, saya belajar dari keponakan saya. Mungkin dari kecil mereka dia sudah diajarkan tentang berdoa, agama. Dalam tradisi kami, tradisi Katolik tentunya. Lalu juga dia sudah diperkenalkan mulai sekolah, dia itu masuk, sekarang mulai TK, jadi masih kecil sekali ini. Tapi dia sudah suka dengan ini, bidang-bidang astronomi dan sebagainya ini. Saya nggak tahu, saya tahu dari ibunya bilang ke saya. Tapi dari pengalaman ini membuktikan secara nyata, bahwa seorang anak kecil itu pun ternyata bisa mulai paham tentang dunia sekitarnya. Tentang dia tahu, ada bulan, ada langit, ada matahari. Lalu dia juga tahu tentang berdoa. Berdoa itu apa? Dan dalam tradisi kami salah satunya berdoa rosario misalkan. Jadi saya terkesan dengan keponakan saya ini, saya belajar bahwa ternyata seorang anak kecil, bayi berumur 4 tahun, masih balita di bawah 5 tahun, dia sudah paham. Walaupun dia tidak bisa menjelaskan, bahkan bicara pun masih susah dia, terbalik-balik dan sebagainya. Tapi dia sudah mulai menyukai, mulai terpesona dengan alam sekitarnya, dengan dunianya, dunia yang dia mungkin tidak tahu, tapi dia terkesan. Itu mulai muncul dari anak kecil ini, dan dia ingin tahu, lihat video, lihat foto, dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama, rasa religiusitas itu juga sudah mulai muncul. Jika diperkenalkan dari sejak awal. Dia tahu itu apa artinya berdoa. Dan teman-teman saya juga, misalkan di grup SMP saya itu, mayoritas, bahkan semua itu ya, Islam. Dan mereka mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berdoa, sholat 5 waktu, dan sebagainya. Dan saya pernah lihat beberapa video itu, misalkan di Instagram Story atau di Story WA, mereka berdoa. Bahkan ada yang ngaji. Wah, itu saya terkesan sekali. Itu saya melihat, wah, anak-anak kecil mulai diajarkan dan mereka punya sense tentang religiusitas. Itu berkesan. Saya belajar dari anak kecil, ternyata ketika dia belajar tentang dunia, tapi dia juga bisa menerima tentang hal-hal religius, agama, berdoa, dan sebagainya. Ini contoh kecil. Lalu bagaimana caranya bisa masuk dalam sesuatu yang terstruktur gitu ya, metodis misalkan dalam sekolah. Saya punya pengalaman juga. Saya pernah datang ke sekolah SD
Ini SD di Bukit Menoreh. Jadi agak di atas bukit gitu. Dan jauh dari kota, itu SD Kenalan. Itu menarik gitu. Mereka diajari untuk bercocok tanam. Jadi guru-gurunya mengajari mereka untuk bercocok tanam. Kebanyakan mereka bercocok tanam, nanti kalau sudah panen dijual ke pasar. Karena konteks mereka adalah pertanian. Yang menarik buat saya, hal kecil itu, bercocok tanam, itu juga bagian dari sains. Bagaimana memberi benih-benih di tanah, lalu disirami setiap hari, lalu tumbuh, mekar, berbunga, atau berbuah, dan sebagainya. Atau kalau itu sayur-sayuran, sayurnya sudah matang, sudah saatnya untuk dipanen. Mereka belajar tentang kehidupan real, tentang tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, dan itu menurut saya itu sains sederhana yang bisa ditanamkan sejak kecil dan sesuai dengan konteks lingkungan hidup mereka. Jadi ini mungkin kedepannya harus semakin ditekankan bahwa dua hal ini, agama dan sains, tidak perlu dipertentangkan. Lalu yang kedua, bagaimana membimbing para calon sarjana teologi. Ini agak sedikit berbeda sekarang, masuk dalam konteks kampus sarjana teologi untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Saya akan selalu berbicara mengenai teologi itu pada dasarnya sudah berbicara mengenai iman dan nalar. Kalau berbicara iman itu berbicara mengenai agama. Nalar lebih banyak dikaitkan, atau ya orang banyak mengaitkan nalar itu dengan sains. Jadi dalam teologi itu sendiri pada dasarnya ketika orang menolak sains, menolak nalar, dia tidak bisa berteologi. Dia tidak bisa beriman dengan nalarnya. Karena teologi mau tidak mau harus beriman dengan nalar dan bernalar dengan iman. Jadi menyadari ketika mereka masuk dalam bidang teologi, mau tidak mau, mereka menerima iman dan menerima nalar mereka. Jadi sebetulnya teologi pada dasarnya itu sudah berusaha mendialogkan, kalau ingin secara ditarik garis agak jauh itu, mendialogkan antara agama dan sains, khususnya antara iman dan nalar. Lalu yang kedua, dalam teologi kami, itu wajib, dalam tradisi Katolik itu wajib belajar filsafat, terutama filsafat Yunani. Mengapa? Karena bahasa-bahasa teologis kami itu menggunakan istilah-istilah Yunani atau Latin, dan itu punya dasar filsafat yang sangat kuat itu. Jadi kalau tanpa belajar filsafat, tidak bisa. Jadi salah satu kewajiban belajar teologi harus belajar filsafat, dan filsafat itu membantu untuk mengkritisi. Selain itu juga belajar mengkritisi fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Filsafat sosial misalkan. Saya kebetulan dulu sebelum belajar teologi, dasar saya S1 saya filsafat sosial. Lalu itu juga menjadi bagian kewajiban saya untuk belajar teologi. Jadi saya harus belajar filsafat dulu, baru belajar teologi. Ini untuk mengkritisi fenomena-fenomena sosial dan juga belajar untuk mengkritisi bahkan iman kita sendiri. Ini juga termasuk bagi para calon pastor, itu wajib. Para calon romo itu, frater-frater, istilahnya kami menyebutnya frater, mereka harus belajar filsafat dan teologi. Lalu yang ketiga, ini yang menarik, harus disadarkan menerima perbedaan. Mengapa? Pertama ya, sains dan agama punya pendekatan yang berbeda dan juga seringkali dilihat berbeda gitu ya. Bahkan seringkali dikonfrontasikan. Oke, baik, kita bisa menerima perbedaan itu. Kita harus belajar bahwa ternyata diri kita sendiri pun sudah berbeda. Maksudnya apa? Kita berasal dari perbedaan. Paling tidak dari dua orang, laki-laki, bapak, dan perempuan, ibu. Tanpa dua orang yang berbeda, kita tidak bisa menjadi kita saat ini. Kita tidak bisa dilahirkan. Dan itu menarik. Bahwa manusia pada dasarnya adalah berasal dari perbedaan. Lalu ketika belajar mengenai teologi, belajar mengenai Tuhan, Tuhan itu betul-betul berbeda dari kita. Bagaimana kalau saya tidak bisa menerima perbedaan, kita mau belajar tentang Tuhan yang benar-benar berbeda dari kita. Allah itu betul-betul berbeda dari kita. Pikirannya, perasaannya,
kalau kita ingin menggambarkan secara manusiawi, itu rencananya, kehendaknya, itu betul-betul berbeda dengan kita. Jadi yang pertama, sains dan agama memang beda, tapi juga ketika melihat manusia dan teologi pada khususnya, belajar mengenai Tuhan, itu juga belajar mengenai menerima perbedaan. Jadi ketika orang tidak bisa menerima perbedaan, apa yang beda antara sains dan agama, nanti pada akhirnya juga dia akan berusaha secara tidak langsung menolak dirinya sendiri bahwa mereka berasal dari perbedaan. Ini dasar filosofisnya, tapi ini penting sekali. Ada perbedaan antara sains dan agama, tapi juga ada titik temu. Begitu juga nanti Tuhan dan manusia, ada perbedaan di sana. Tetapi ketika orang itu bisa beriman, berarti ada perjumpaan, ada pertemuan, titik temu di sana. Jadi kurang lebih sama. Teologi, kalau ingin dikaitkan dengan sains dan agama, kita bisa berangkat dari sana. Ini jawaban singkat mengenai pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga, ya ini, sebagai seorang agamawan, bagaimana menyikapinya? Jawabannya sederhana. Belajar rendah hati, bahwa tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan oleh agama. Yakin saya yakin dan seyakin-yakinnya, agama itu tidak bisa menyelesaikan semua persoalan agama. Persoalan di dunia ini. Misalkan membangun gedung-gedung itu ya, yang saya taruh di PowerPoint ini, dengan berdoa saja nggak bisa ya, langsung terjadi mujizat begitu saja. Ya mungkin, kita orang beriman bisa saja, Tuhan bisa melakukan itu. Tapi pada kenyataan tidak pernah terjadi sampai hari ini. Gedung-gedung besar seperti itu butuh ilmu, butuh sains, teknik sipil misalkan, atau arsitektur, atau nggak tahu geologi tentang kontur tanah dan sebagainya. Dan lebih lain lebih banyak lagi sains dekorasi, interior design dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi yang pertama-tama seorang agamawan ketika berhadapan dengan persoalan dunia ini, kalau saya seorang beriman juga, ya, kita semua ini agamawan, orang yang punya agama, yang beriman, kita harus rendah hati bahwa tidak semua itu dapat diselesaikan oleh agama. Ini nanti akan saya lanjutkan ya, terutama yang terakhir ini, karena nanti akan masuk dalam prinsip-prinsip dasar. Sebentar, ini sebelum masuk ke dalam prinsip dasar, saya dapat di grup saya ini, dulu grup bukan ini di Instagram, konteks COVID-19 sains dan agama. Ini konteksnya di Surabaya, ada seorang perawat yang meninggal dengan bayi di kandungan 4 bulan kalau tidak salah. Satu orang mengatakan semoga Allah berikan keselamatan untuk para tenaga medis. Diberi keberkahan hidup, diberi balasan limpahan, pahala sebesar-besarnya atas pengorbanan mereka. Sebuah doa. Tapi di bawahnya, persis di bawahnya langsung, ada orang mengatakan, corona itu tidak ada. Yang membunuh tenaga medis adalah masker dan APD. Waduh, ini saya satu orang di atas berdoa, diberi keberkahan, dilimpahi balasan limpahan pahala dan sebagainya. Di bawahnya, ini tidak ada bahkan sains manusiawi ya. Maksudnya bagaimana orang itu punya rasa perasaan gitu ya, duka cita, ada orang yang meninggal, dia tidak mengungkapkan itu rasa bela sungkawa, malah mengatakan corona itu tidak ada. Nah, ini menarik buat saya. Yang ini yang saya dapat dari grup saya. Ini sharing dari seorang dokter, kalau tidak salah di Surabaya, dia terkena corona, COVID, betul-betul dokter. Dan yang menarik buat saya, dalam diri orang ini, saya menemukan agama dan sains itu menjadi satu, dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Dia seorang dokter, tahu persis mengenai kedokteran dan juga virus ini, dan dia mengatakan pesan untuk teman-teman, selalu berdoa. Lalu bawahnya, jangan pernah meremehkan virus ini. Virus ini beda dengan virus influenza biasa. Kita tidak pernah tahu bila kita terkena dan sebagainya. Lihat, seorang dokter menulis selalu berdoa pesannya. Ini contoh sederhana yang saya temukan di grup WA SMP saya. Dan ini menarik buat saya. Bahwa ternyata dalam diri seseorang, seorang dokter yang betul percaya pada sains, dan pada saat yang sama dia juga percaya, beriman, memeluk sebuah agama. Dan dia betul-betul
betul-betul beriman dan betul-betul menghormati sains, ilmu yang dia dalami. Ini menarik buat saya dan menyentuh buat saya. Prinsip-prinsip dasar, sebuah catatan pinggir. Waktu saya sudah habis, saya akan lebih cepat lagi. Titik temunya, sains dan agama berbicara mengenai Allah. Agama itu berbicara mengenai wahyu Allah. Sains berusaha untuk mewahyukan Allah dari apa yang mereka pelajari, mereka temukan. Subjeknya sama, manusia. Yang dapat memahami sains ya manusia. Agama itu ya juga untuk manusia. Yang beriman itu ya manusianya. Bertemu dalam manusia yang sama, dalam satu pribadi yang sama. Dan juga yang menarik adalah iman dan nalar itu berasal dari Allah, dari Tuhan sendiri. Titik temu yang lain, iman dan nalar itu bagaikan dua sayap seekor burung. Jika salah satu tidak ada, maka dia tidak bisa terbang. Jadi burung itu bagaikan iman dan agama, sains dan agama ini bagaikan dua sayap. Dua-duanya harus mengembang dan terbang tinggi. Dan iman dan agama atau sains ini sama-sama berusaha mencari kebenaran. Dan yang menarik, Allah itu menyinari inspirasi nalar manusia dengan melalui sains, pencarian secara metodologis, ilmiah, dan pada saat yang sama, pewahyuan Allah itu, Allah itu mewahyukan diri, juga membutuhkan nalar manusia. Ada titik temu di sana. Sains dan iman itu butuh nalar manusia. Sains dan teologi. Ini nanti bisa dijawab. Sains itu membantu kehidupan manusia untuk semakin manusiawi. Sains itu juga sebuah cara untuk mengungkap misteri ilahi dalam alam semesta. Keinginan tahuan itu terjawab dalam sains. Dan teologi itu juga merupakan keingintahuan nalar untuk memahami iman dan dengan sebuah cara beriman secara rasional, berpikir dalam kerangka iman dengan metode kritis, ingin memahami Allah, keingintahuan tentang Allah. Kurang lebih sama. Romo Mangun pernah mengatakan, semakin ilahi berarti semakin manusiawi. Maksudnya apa? Semakin kita manusiawi, semakin kita beriman. Dengan konteks ini, COVID-19, semakin beriman seseorang, hendaknya ia makin rasional. Ini hanya terusan saja mengungkapkan beberapa tokoh dalam gereja Katolik yang ingin mengungkapkan bahwa sains dan agama itu tidak bertentangan. Dan selanjutnya ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu pendapat para paus. Paus Leo ke-13 dia mengatakan pastor itu tidak menentang ilmu pengetahuan yang sejati dan solid. Ini beberapa Paus Pius juga ingin mengungkapkan bahwa menemukan Allah dalam derajat yang terus bertambah, seperti seakan-akan Allah sedang menanti di belakang pintu yang dibukakan oleh ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu juga mewahyukan Allah. Ilmu pengetahuan itu atau sains itu juga berusaha mencari Allah di balik fenomena-fenomena alam ini. Selanjutnya, Paus Pius XII, Paus Yohanes Paulus II, itu tadi seperti dua sayap di mana manusia itu naik menuju kontemplasi, maksudnya ini antara sains dan agama. Ini ilmu pengetahuan Yohanes Paulus II dapat memurnikan agama, dan agama dapat memurnikan ilmu pengetahuan. Ada dialog, ada integrasi juga. Dan juga dia mengkritik saintisme yang menolak untuk menerima validitas dari bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang lain selain ilmu pengetahuan positif. Maksudnya ada orang begitu percaya pada sains dan akhirnya menolak ilmu-ilmu teologi, estetis, atau teori-teori etis dan sebagainya. Mereka atau ilmu-ilmu humaniora, mereka mengatakan itu bukan ilmu. Ada yang sampai seperti itu. Tapi Paus Yohanes Paulus II mengkritik hal itu. Benediktus juga dia mengkritik fideisme. Maksudnya apa? Orang yang percaya tapi tanpa akal budi. Dia mengkritik Benediktus 16. Itu saja dari saya. Waktu sudah habis, kita masuk dalam diskusi. Terima kasih. Semoga dapat memberi sedikit tambahan. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Nurul, saya kembalikan. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik.
Di sini yang saya tangkap dan menarik bahwa agama dan sains itu sama-sama berasal dari Tuhan, di mana agama merupakan wahyu dari Tuhan dan sains sebuah usaha manusia untuk mewahyukan Tuhan untuk mencapai rasional. Di mana semakin ilahi seorang, maka semakin rasional hidupnya, seperti itu. Dan untuk diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Mas Arafat Nur Abdillah MAG, di mana beliau merupakan alumni studi agama-agama UIN Sunan Kalijaga, yang juga sekaligus melanjutkan studi S2-nya untuk studi agama dan resolusi konflik yang juga di UIN Sunan Kalijaga. Dan beliau juga pernah memiliki karya ilmiah terkait pluralisme agama dalam konteks keislaman di Indonesia. Untuk Mas Arafat Nur Abdillah, waktu untuk memaparkan materi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arafat Nur Abdillah. Saya berasal dari kota Magelang, tepatnya di dekat Candi Borobudur. Yang saya hormati Bapak Mutakin dan Romo Nikolas, dan yang saya banggakan adik-adik HMPS SAA dan para pendengar yang setia. Untuk malam ini sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman HMPS SAA, khususnya untuk ketuanya Mas Ridwan sendiri, kemarin meminta untuk Mas coba berikan motivasi kepada teman-teman SAA. Ya, entah teman-teman SAA itu sendiri lagi kebingungan, merasa khawatir bagaimana masa depannya itu untuk bekerja, bagaimana kemudian cara memberikan kontribusi terhadap masyarakat agar kita mampu sadar diri atau melakukan sosialisasi terkait apa saja yang didapatkan di jurusan atau prodi studi agama-agama. Di sini saya akan share terkait masalah mahasiswa studi agama-agama dalam merespon realitas sosial. Bentar. Yang pertama perlu kita ketahui, mungkin untuk teman-teman sekalian, banyak sekiranya bukan hanya di SAA UIN Sunan Kalijaga, mungkin di semua UIN yang masuk di prodi studi agama-agama, karena banyak juga yang saya lihat bagaimana cara berpikir mahasiswa studi agama-agama yang kemudian khawatir, terutama di sini khawatir untuk peluang di dunia pekerjaannya itu lantas seperti apa. Karena ini sekalian sharing bagaimana pengalaman saya. Pertama kali ketika saya ingin ambil jurusan studi agama-agama, dulu masih ilmu perbandingan agama, ini mendapatkan pertentangan dari bapak. Cobalah Mas, kamu ambil jurusan yang masa depannya cerah, kayak ekonomi, manajemen, atau hukum. Mungkin perspektif masyarakat memang masih awam terkait studi agama-agama ini, justru mindsetnya masih perbandingan agama-agama, atau kenapa kok agama dibanding-bandingkan seperti itu. Nah, hal ini sekiranya bukanlah ini ya, kalau memang kuliah itu untuk bekerja, saya kira ini kabar jangan langsung kayak gitu, jangan langsung support, soalnya ini bukan passion mahasiswa Usuluddin dan pasukan mikir jelimet. Mungkin